Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada pagi hari menjelang siang ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat, karena mapnya tadi sempat ngehang sebentar. Alhamdulillah akhirnya Allah takdirkan pula kita berjumpa bersama dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan semua yang telah hadir sejak pagi sampai hari ini, sampai saat ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, kabulkan hajat-hajatnya, diangkat kesusahannya, dilapangkan hatinya, dipermudah setiap urusannya. Insya Allah Allah gugurkan dosa-dosanya, dan pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala telah gantikan keburukannya dengan seluruh kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kumpul bersama sekaligus dalam rangka kembali memperingati hari lahir Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat mengingat kelahirannya Nabi tidak perlu bulan. Karena kalau mengingat bulan maulid telah berlalu dari sejak beberapa bulan. Tetapi subhanallah, inilah keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Nabi itu kalau mau dikisahkan tentangnya, boleh jadi zaman berlalu tapi kisahnya belum usai. Itu Nabi kita Muhammad. Mau berapa tahun kita duduk belajar tentang kisahnya, berapa tahun aja nih kita duduk belajar kisahnya, itu gak akan pernah usai. Karena ternyata dari saking luasnya kisah Nabi, dari saking besarnya sejarah yang ditulis tentang hidupnya Nabi, kita biar kata datang ke maulid seumur hidup kita setiap hari, tetapi enggak ada satupun dari kita yang berani menjamin kalau kita yang paling tahu tentang Nabi. Karena dikatakan oleh ulama, tidak ada yang mengenal Nabi melebihi Allah yang menciptakan Nabi sendiri. Tapi kita semua butuh sama Nabi. Kita butuh syafaatnya terutama. Makanya dalam hidup kita diminta untuk tidak jauh-jauh dari Nabi. Dalam hidup kita diminta untuk berusaha sebisa mungkin mengikuti jejak hidupnya Nabi. Makanya beruntung siapa yang hidupnya belajar untuk meneladani Nabi. Beruntung. Walaupun dia sampai bertemu ajal tidak bisa semaksimal mungkin dalam meneladani Nabi, tetapi setidaknya dia sedang berada di tahap belajar untuk mengikuti Nabi. Ketimbang orang yang dari awalnya sudah berkata, tidak mungkin kita mengikut Nabi, tidak mungkin kita bisa seperti Nabi, belajar tidak, nuntut ilmu tidak, ya, mendekatkan diri kepada agama pun tidak. Orang-orang yang beginilah yang disebut dengan orang-orang yang merugi. Maka kalau kita ingin selamat, selama Allah berikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini, manfaatkanlah.
Dengan apa kita memanfaatkannya? Dengan kita semakin hari semakin mempelajari dari ajaran-ajaran Nabi. Walaupun kita belum khatam, ibaratnya gitu ya. Kita belum khatam, kita belum selesai nih belajarnya. Karena memang ternyata belajar agama ini gak ada habisnya. Kalaupun kita tidak akan berjumpa dengan yang namanya khatam, setidaknya kita sudah menjadi orang yang belajar. Daripada kita milih jadi umat Islam yang tidak ingin belajar. Ini kan bahaya. Karena dampaknya kebodohan itu menyesatkan seluruh aspek kehidupan. Jadi orang kalau memilih hidupnya menjadi bodoh akan agama, buta akan syariat, maka Allah pasti akan membuat dia bodoh akan seluruh aspek kehidupannya. Bodoh rumah tangganya, bodoh mengasuh anaknya, bodoh menjadi istri di hadapan suaminya, bodoh jadi anak di hadapan orang tuanya, bodoh menjadi teman bagi teman-teman lainnya, bahkan bodoh dalam mencari rezekinya, bodoh dalam apa? Dalam bermuamalah di dalam pekerjaannya. Sebabnya sumbernya apa? Bodoh sama agamanya. Tapi kalau orang berusaha sebisa mungkin mencerdaskan diri di dalam perkara agama, mau belajar urusan agama, Bu, dijamin orang ini perlahan-lahan apa yang bakal Allah perbaiki? Pertama, Allah akan memperbaiki seluruh dari aspek kehidupannya. Seluruh hal yang menyangkut dalam hidupnya akan Allah perbaiki. Rumah tangganya, dia dengan suaminya akan tahu bagaimana dia harus berbuat dan harus berlaku di hadapannya. Dari apa taunya? Dari ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak tahu. Ilmunya yang menuntun dia, di hadapan suami harus begini, di hadapan suami harus begitu, karena ilmu. Dengan ilmu itu juga Allah Subhanahu wa taala akan tuntun dia dalam membangun bahtera rumah tangganya. Di mana hari ini keharmonisan rumah tangga bisa dikatakan mahal harganya. Karena ternyata godaan fitnah akhir zaman memang misinya menghancurkan rumah tangga. Dan membuat orang suka dengan perbuatan zina. Ini kan misinya akhir zaman. Ini misinya Dajjal. Kita bawaannya sama yang halal gerah mulu. Bawaannya kesel terus. Bawaannya kelihatan jeleknya terus. Tapi heran kalau sama yang kagak halal kelihatan cakep mulu. Gitu. Manusia dibikin sama Allah dengan propaganda iblis. Iblis yang menyelimuti keburukan dengan kebaikan. Jadi yang tidak halal diselimuti oleh iblis dengan selimutnya, sehingga mata kita tertipu melihatnya dengan keindahan. Kalau belum jadi suami, kelihatannya cakep semua. Hari ini kita bukan lagi diributkan tentang perkara yang belum jadi suami. Kalau belum jadi suami kan berarti dianya anak gadis. Bisa jadi dianya nggak punya suami. Yang kita hadapi hari ini, gimana yang sudah punya suami jatuh cinta dengan suami lain. Itu gimana? Sudah bersuami tapi boleh jatuh cinta dengan suami orang lain. Bukan begini masalah kita hari ini. Betul apa tidak? Bisa-bisanya tuh hati berpaling. Kalau hatinya sudah dibuat setan berpaling, ada yang salah dalam muamalah rumah tangganya. Ia tidak perempuan, ia tidak laki-laki, keduanya sama hari ini. Ya maaf ibu-ibu gak bisa bilang itu biasanya kaum bapak yang begitu. Saya enggak. Sekarang udah kagak kenal kaum bapak, kaum ibu juga begitu. Kan gitu. Nggak kenal kaum bapak, ya kaum ibunya juga begitu. Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari ilmu. Nggak punya ilmu bahaya.
Sampai kita nggak tahu bagaimana mempertahankan apa yang wajibnya dipertahankan. Lalu dengan mudahnya merelakan, mengikhlaskan apa yang seharusnya dipertahankan. Kan gitu. Giliran waktu sedang menghadapi kenikmatan, seolah-olah semuanya kita enak dan indah. Tapi begitu di dalam rumah tangga itu ada ujian, seolah-olah sejak awal nggak ada kebahagiaan, yang ada hanya penderitaan. Ini kan bentuk keegoisannya manusia. Makanya kalau di saat ini ada orang yang bilang mau cari orang baik itu susah, tahu nggak sebabnya kenapa? Karena kitanya mau cari orang baik, bukan mau jadi orang baik. Seandainya kita itu punya cara pikir mau ketemu orang baik dengan harus menjadi orang baik dulu, Allah pasti selalu ketemukan kita dengan orang baik. Tetapi kalau konsep pikirannya mau cari orang baik, lupa bikin dirinya jadi baik, ini sampai ke ujung kulon. Gitu. Ujung kulon ya. Kalau ujung kulon masih dekat, sampai ke ujung benua manapun, bahkan ujung dunia sekalipun, kamu cari orang baik nggak akan ketemu, karena orang baik hanya bagimu saja. Tapi kalau orang dirinya sudah jadi baik, ketemu siapa aja pasti orang itu dianggap orang baik. Kenapa? Karena dasarnya orang baik. Orang baik itu selalu mengira orang lain itu baik. Tapi kalau orang yang dicari orang baik, berarti jawabannya sederhana, dirinya itu tidak baik. Karena dia melihat orang selalu dari sisi buruknya. Maka kita jadiin, kalau dengan momen Maulid Nabi ini, kita ingin membangun suatu hal. Di balik banyaknya runtuh peradaban. Apa yang runtuh? Yang paling runtuh itu rumah tangga hari ini. Rumah tangga yang paling runtuh sebelum bangunan yang runtuh. Rumah bisa berdiri puluhan tahun, rumah tangga susah dipertahankan puluhan tahun. Bangunan bahkan lebih kuat, lebih kokoh daripada jalinan angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka. Pondasi semen ternyata lebih membuat bangunan merekat daripada ijab qabul yang kau jadikan Allah sebagai saksinya. Ini kan bahaya. Kenapa sebabnya? Itu tuh. Sebabnya rumah tangganya tidak pakai semen ilmu. Coba rumah tangganya digunakan semen ilmu, pasti cuman ketemu retak rambut. Tahu retak rambut kan? Iya, cuman retak-retak doang. Semennya bagus, adonannya bagus, perekatnya bagus. Kita sudah dikasih sama Allah pondasi keimanan. Allah beri kita pondasi ketakwaan. Ini pondasi-pondasi yang membuat dia semakin kian kokohnya. Tapi punya pondasi kagak dibangun, apa gunanya pondasi itu? Kan gitu. Makanya kenapa rumah tangga disebut dengan rumah tangga? Ibu tahu kan naik tangga itu capek. Naik tangga capek apa kagak? Capek. Dan dalam hidup orang itu bertuh untuk selalu berprogres. Hidup tuh bertuh bergerak progres, pengen naik. Kayak orang nyari uang, pengen omsetnya setiap tahun segitu-gitu mulu, kagak. Maka rumah tangga kita juga harus punya progresnya, bukan turun, bahkan terjun payung. Disebut rumah tangga karena memang untuk mencapai derajat tinggi kau perlu melalui tangga. Dan gak ada orang yang tiba-tiba loncat ke atap sebelum dia melalui tangga-tangganya. Siapa yang mau sampai kepada Allah? Dengan apa? Dengan jalur tangganya rumah tangga. Ambil langkahnya dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana Ustazah? Jadikan rumah tangga Nabi sebagai teladannya. Rumah tangga Nabi.
Ustazah, itu zamannya Nabi sama zaman kita beda. Zaman Nabi sama zaman kita nggak sama. Perempuan-perempuan zaman Nabi juga sama perempuan-perempuan zaman sekarang kagak sama. Para laki-laki di zaman Nabi dengan para laki-laki di zaman kita juga kagak sama. Kan gitu ya. Zamannya boleh beda, wataknya nggak akan berubah. Pria punya watak, maka perempuan juga punya watak. Wataknya nggak akan pernah beda. Zamannya boleh berubah. Makanya kita kalau mau ngomongin watak atau ngomongin kita punya karakter, ibu nggak usah jauh-jauh. Orang sini ketemu sama orang Medan, beda apa kagak? Beda. Ada orang Medan di sini. Wah, yang punya hajat orang Medan. Gitu. Orang Medan sama beda wataknya. Benar apa enggak? Beda. Tapi kalau ngomongin watak setiap orang beda-beda, tapi kalau dipukul rata watak pria dengan watak wanita dari dulu sama. Sama. Makanya Nabi ngingetin dari dulu. Allahu fin nisa. Laki-laki diingetin. Baik-baik sama perempuan. Jagain perempuan. Sabar-sabar sama perempuan. Orang laki udah dibilangin. Sabar-sabar sama perempuan. Perintahnya sampai ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan yang baik. Bangunlah rumah tanggamu dengan yang baik. Dipesan sama Nabi begitu. Perempuannya dikasih pesan juga, dikasih pesan juga. Nabi suatu ketika sedang habis keliling di waktu Id, habis lebaran. Biasa Nabi kelilingan mau mastiin ada nggak yang lagi lebaran tapi kagak seneng. Karena Nabi kan peduli, perhatian gitu ya. Jadi Nabi khawatir kalau sampai ada yang lebaran tahu-tahu lagi sedih atau nggak kedapetan makanan. Muter, di tengah-tengah Nabi lagi muter ada gerombolan perempuan. Perempuan lewat, gitu kan? Perempuan lewat. Terus perempuan-perempuan ini negur Nabi gitu. Negur Nabi dan Nabi kemudian memberikan wejangan kepada mereka. Apa wejangan yang Nabi titipkan kepada mereka? Hai wanita, waspadalah karena aku melihat kebanyakan dari kaum kalian yang ada sebagai penghuni neraka. Itu kan wejangan dari Nabi. Terus perempuan-perempuan itu nanya, Rasul, kenapa kita yang paling banyak? Ini kan Nabi ngomongnya bukan di zaman kita. Ngomongnya di zamannya mereka. Kalau kita bilang perempuan zaman dulu dengan zaman sekarang beda, kita bisa bayangin nggak wejangan Nabi di zaman dulu buat para wanitanya begitu. Kalau Nabi hidup, wejangan apa yang Nabi kasih buat perempuan hari ini? Wejangan apa yang Nabi kasih buat perempuan-perempuan di zaman kita ini? Tapi kan Nabi nasehatin di zaman itu agar kita di zaman sekarang pun masih bisa mengambil pelajaran dari nasihatnya Nabi itu. Gak jauh-jauh wataknya perempuan. Apa pesannya Nabi waktu ditanya? Rasul, kenapa alasannya perempuan paling banyak di neraka? Jawaban Nabi, karena mulutnya. Berarti kan perempuan punya apa kebiasaan dari dulu? Mulutnya yang gimana? Yang mulutnya yang suka ngomongin orang. Nabi nggak ngomong ke situ. Karena ternyata sekarang kaum bapak juga demen gosip. Ya, kaum bapak ternyata juga banyak yang demen gosip gitu. Jadi adanya di mana pesannya Nabi? Karena mulutnya. Apa mulutnya? Kenapa Rasul? Apa yang salah dari mulutnya kita? Nabi bilang apa? Mereka kurang bersyukur terhadap suaminya. Jadi problematika perempuan dari dulu sampai sekarang itu emang gedek aja sama suaminya.
Bawaannya gerah aja sama suaminya, kurang syukur sama suaminya. Tak kalau udah pergi baru nangis air matanya. Bukan matanya lagi, air matanya nangis gitu. Saking udah tak terbendung lagi kesedihannya. Kalau udah pergi tapi. Waktu ada megerah mulu. Waktu ada diprotes terus. Waktu ada disindir mulu. Waktu ada kelihatan buruknya mulu. Ternyata bukan suaminya yang buruk. Kau punya mata telah diselubungi oleh iblis yang menutup kebaikan suami-suamimu. Makanya punya mata ini doa sama Allah. Ya Allah, arinal haqqa haqqa. Tolong perlihatkan kami yang benar tuh benar. Jangan kelihatannya yang benar tapi jelek di mata kami gitu. Udah bener punya suami kok jadi ngelihat tetangga. Kan udah bener punya suami di rumah kok jadi ngelihat suami orang. Udah bener nih hidup rumah tangga dikasih anugerah sama Allah pasangan. Kenapa pasangan yang diributin malah justru sibuk ngelihat pasangan orang? Gitu. Ini kan bahaya begini. Berarti bukan tentang zamannya, ini tentang watak perempuan. Emang bawaannya dari dulu susah, punya hati lapang di dalam menerima kenyataan. Kenyataan suaminya dia. Itu kan kenyataannya. Terima gitu kan. Makanya terima kenyataan. Paling enak hidup menerima kenyataan. Kalau udah hidup itu susah menerima kenyataan, udah buyar kehidupan. Karena berarti dia hidup dalam dunia hayalan. Hayal kan? Banyakkah orang hari ini ngehayal? Andai suamiku dia. Andai suamiku sebaik dia. Itu biasanya kalau lagi ngomong kayak gitu, itu gara-gara apa? Gara-gara lagi mimpi, sedang terbuai oleh hayalannya gitu kan. Itu yang begitu coba cubit pipinya. Bangun woi, bangun. Suamimu itu yang di depan matamu. Bangun. Ternyata dia gitu. Yang bagaimana? Yang sangat baik tapi ditutup kebaikannya oleh iblis. Suaminya baik karena Allah tidak mungkin menjadikan dia teman hidupmu jika dia sejatinya mempersulitmu. Kan itu jauh dari logika Allah. Tapi kalau ada dari kita yang merasa terbalik, dia tidak mempermudah hidupku, bisa jadi karena kamu tidak punya ilmu. Jadi yang salah bukan pasangannya, yang salah ilmu yang tidak dimilikinya. Maka kita semua yang suka taklim ya, pesan saya, yang suka hadir kajian, menyimak nasihat gitu. Jadikan ajaran Nabi sebagai acuan kehidupan kita ini untuk kita bisa memetik hikmah pelajaran dari setiap sunnah-sunnah dan muamalahnya Nabi. Apa yang Nabi tunjukkan pada kita? Nabi tunjukin semua bu. Dan ternyata kalau kita sandingkan kehidupan Nabi dengan kehidupan kita hari ini, apa bedanya? Bedanya cuma zaman Nabi tidak ada ponsel. Bedanya cuma di zaman Nabi tidak ada handphone, tidak ada layar kaca televisi, tidak ada radio. Itu doang bedanya. Selebihnya apa? Semuanya ada. Sama. Hanya mungkin dulu tunggangan kendaraannya adalah kuda, sekarang mobil atau motor. Tapi semuanya sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau dibilang kita mah zaman kita suruh ngikutin zaman Nabi, mana mungkin? Ya, ini orang yang begini berarti orang yang rela menjalani kehidupannya di bawah kebodohan, maka sudah pasti Allah akan mempersulit seluruh aspek kehidupannya.
Tapi kalau dia mau belajar memperbaiki, mulai hari ini di mana tempat ada taklim, ya, jangan cari taklim yang sempurna. Jangan cari taklim yang dihiasi dengan kriteria ahlu sunnah aja gitu. Atau mencari taklim yang notabene-nya katanya paling ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Belajar aja belum? Tahu dari mana? Nuntut ilmu di situ aja belum? Kapan kamu bisa tahu kalau ini ajaran paling ngikutin Nabi Muhammad, kalau kamu sudah berubah dalam meneladani Nabi Muhammad? Jadi jangan lihat dari casing, jangan lihat dari cover. Orang sekarang kadang-kadang kan suka begitu. Giliran covernya muji-muji Nabi, katanya udah langsung dicap bid'ah. Perkara muji-muji Nabi langsung dicap bid'ah, enggan orang mau singgah. Mau tahu ajaran itu yang benar dan salah bukan dari casingnya, tapi dilihat dari membawa perubahan dalam hidupmu atau tidak. Kalau melihat casing kelihatan yang paling mengikuti sunnah, ini jujur ya, kalau melihat casing dari yang paling mengikuti sunnah tetapi membuatmu semakin hari semakin julid dengan umat Nabi Muhammad, semakin merasa dirimu paling hebat, ilmu apa yang manfaat yang sudah kau ambil pelajarannya? Gak ada. Jangan terbuai oleh casing, karena kita belajar disuruh menyelami ilmu, bukan cuman nikmatin pantainya. Ada orang dapat ikan duduk aja di pasir. Apa para nelayan yang mancing itu harus duduk di tengah-tengah lautan? Bahkan jika kau ingin melihat keindahan daripada samudera lautan, kau perlu masuk menyelam ke dalamnya. Kan gitu? Bukan begitu? Rumah tangga kita kenapa ya? Kelihatannya nggak indah. Karena kamu selama ini cuman duduk di pasirnya aja. Kok rumah tangga ini kayaknya nggak bikin saya bawa dapat apa-apa, tidak menguntungkan saya, karena kamu tidak mana, tidak berlayar di atas lautnya, gitu. Jika kamu bertanya lagi, di mana letak keindahan rumah tanggamu ini? Tanya kembali, jika kau ingin melihat keindahannya, kau tidak bisa berada di atas, tetapi kau perlu masuk menyelaminya. Rumah tangga semuanya itu indah, karena ternyata Allah ciptakan manusia dengan pasangan-pasangannya. Begitu sudah ijab qabul angkahtuka wa zawajtuka gitu ya, berarti kan kita secara gak langsung bilang ini nih puzzle hidupnya saya. Allah memasangkan saya dengan dia, berarti kan ada hikmahnya. Tetapi sedikit orang yang faham akan hikmah, orang hanya bisa menghakimi dari luarnya saja. Jangan tertipu daya oleh syaitan, tapi kita jadikan ilmu sebagai landasan kita di dalam menjalani bahtera rumah tangga, agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga dipenuhi dengan keberkahan, ya, mengambil intisari dari apa yang Nabi contohkan. Dengan apa? Dengan kita membekali diri untuk semakin mempelajari ilmu dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, karena kita semua perempuan yang alhamdulillah sarana untuk menuntut ilmu tuh sudah tidak sulit hari ini, gitu ya. Sarana menuntut ilmu tuh mudah. Tinggal yang dilihat apa? Bagaimana gerakannya perempuan itu memang untuk tujuannya menuntut ilmu, bukan untuk rame-ramenya aja, gitu. Nah, kalau boleh jujur, majelis mana, maulid mana yang isinya perempuan kagak rame tuh mungkin bisa dibilang kagak ada. Semuanya rame. Tapi yang kita cari bukan ramenya aja.
Tapi kita mau cari ramainya itu juga membuat ramainya perempuan bergelombang-gelombang, berbondong-bondong mendapatkan perubahan. Perempuan yang terus-menerus menghiasi hari-harinya dengan majelis kebaikan. Pasti perempuan-perempuan ini juga yang akan menjadikan hiasan harinya itu dihiaskan di dalam rumahnya. Sehingga apa yang dia rasa dengan duduknya di majelis kebaikan itu nikmat dan indah dirasa juga oleh ahli keluarganya. Pulang akhlaknya makin bagus. Rumahnya dibuat makin nyaman. Keadaannya bisa menjadi semakin baik setiap harinya. Kalau dulu mulutnya seenaknya kalau bicara, begitu belajar di hadapan pasangannya dia lebih menata kata dalam berucap. So, kalau mau minta jatah bulanan, kalau dulu ngomongnya kayak pemalak gitu ya. Tapi sekarang udah bisa gitu diajarin dengan ilmu. Gimana caranya bicara dengan santunnya. Ibu bayangin ya. Kayak Nabi SAW itu kan memilih hidup sederhana, padahal kaya tapi memilih hidup sederhana. Nabi itu dikirimin hadiah oleh orang-orang bahkan raja-raja itu berkali-kali, Bu. Dan sekali dikirim hadiahnya itu nggak sedikit. Tapi tiap kali Nabi nerima hadiah, itu Nabi saat menerima, saat itu juga orang dipanggil dibagikan semuanya. Dibagiin. Begitu Nabi pulang selesai ngebagiin orang-orang harta yang dia hadiahkan, pulang ketemu istri. Ternyata udah beberapa hari kompornya gak nyala. Lu bisa bayangin gak? Beberapa hari kompor gak nyala. Kalau istilahnya gitu kan. Ditanya, engkau meninggalkan sesuatu tidak untuk kita wahai Rasul? Jawaban Nabi dengan santainya, kenapa nggak ngingetin saya? Kalau kamu ngingetin saya, bakal saya tinggalin barang sedirham buat kita beli menu berbuka. Tuh kebayang, kalau istri hari ini gimana? Gimana? Hah? Udah jelas tuh kompor nggak nyala berapa hari. Ditungguin banget tuh pulang biar bawa sesuatu. Toto begitu nyampe ngapa nggak ngomong? Kan jawabannya begitu. Bisa kebayang nggak sekesel apa kita? Kan itu perempuan. Kita coba bayangin, kita sesama perempuan bayangin perasaan istri Nabi, Sayyidah Aisyah. Kayak apa tuh perasaan Sayyidah Aisyah ya? Suaminya bilang, kalau kau ingatkan aku sejak awal, akan kutinggalkan beberapa dirham. Kalau istri julid hari ini kan, bilang aja kalau nggak mau bagi. Masa begitu aja mesti diingetin gitu. Dari sini kita paham satu ya, kalau perkara lupa, jangan adu argumen sama para pria. Kan gitu. Kalau mau belajar itu kan dari segala sudut kan. Kalau mau bicara lupa jangan debat sama pria. Emang yang inget tuh perempuan doang, karena perempuan tuh ahli sejarah. Perempuan tuh paling pinter inget masa lalu. Kejadian-kejadian tahun per tahun diinget semua itu. Bener, semua inget perempuan. Tapi kalau kebalikannya, itu lawan jenisnya, yaitu prianya, suaminya, itu paling pakar untuk lupa. Jadi kalau mau debat sama sesuatu yang dilupakan oleh pria, itu cuman bikin otot kita tegang aja. Jadi kan yang perlu dihindarin kan jangan salah dalam muamalah. Apa yang terjadi dalam aspek rumah tangga Nabi ngingetin kita, Sayyidah Aisyah itu cerdas betul.
Jadi begitu Nabi bilang, kalau kamu ingetin saya akan meninggalkan beberapa dirham. Sayyidah Aisyah terus diam, memilih untuk tidak mendebat. Kalau begitu kita lanjut puasa. Selesai. Kenapa? Karena kalau debatin lupa, nggak ada guna. Ini suami lagi kerja, ntar nitip pulang tolong beliin gula. Atau ntar pulang tolong beliin telur gitu. Pulang tolongnya minyak goreng udah habis gitu. Minta tolong, toto nyampe rumah mana minyaknya? Lah lupa gitu. Iya, itu bisa apa? Makan tuh sendiri itu gitu. Makan sendiri, ngambek. Urusan kita, istrinya dilupain. Urusan jalan sama temen, inget. Wah, udah bawa panjang deh tuh urusan. Kalau buat lupa, belajar dari Sayyidah Aisyah. Buat bagaimana muamalah menyikapi itu, rumah tangga dibuat untuk menjadi pembelajaran yang bisa kita petik hikmahnya. Jadi sebetulnya kesimpulannya nggak ada rumah tangga itu yang nggak indah, Bu, nggak ada. Tapi kenapa dia bisa terlihat tidak indah? Karena kita punya mata tertutup oleh kabutnya iblis. Iblis emang begitu. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Atau rumah tangganya orang lebih kelihatannya harmonis ketimbang rumah tangga kita sendiri. Gitu. Maka kita ambil hikmahnya di balik Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan hanya mencari kebaikan orang, tetapi yang perlu juga kita pelajari adalah menjadikan diri kita orang baik bagi orang gitu. Jangan menuntut orang berbuat baik, tetapi kita belajar untuk menjadi pribadi yang selalu berbuat baik kepada orang. Dengan ini saya jamin, karena saya yakin, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Allah berfirman, jika kau berbuat baik maka kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kita belajar jadi istri yang baik, kebaikan suami akan kembali kepada kita sendiri. Gitu. Kalau kita belajar jadi ibu yang baik, Allah akan mengembalikan kita mendapatkan anak-anak yang baik untuk kita. Saat kita belajar menjadi teman yang baik, Allah akan balikkan kita dengan apa? Dengan hadirnya teman-teman yang baik untuk kita. Insya Allah mudah-mudahan duduknya kita di majelis-majelis kebaikan, duduknya kita di majelis ilmu, duduknya di majelis yang dipenuhi dengan kemanfaatan, semakin mengantarkan kita untuk semakin mengikuti jejak kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Bu, waktu senggangnya diisi sama ilmu, waktu kosongnya diisi dengan kebaikan. Hiasi majelis-majelis kebaikan yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat rumah kita. Dengan apa? Dengan alasan itu, lihatlah, Allah akan memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Maka boleh diuji coba nih bagi yang hari ini sedang banyak merasakan permasalahan dalam hidupnya, yang merasakan banyak godaan, ujian dalam hidupnya, atau dalam rumah tangganya. Coba lazimi dirimu di dalam majelis kebaikan, maka lihatlah perubahan yang akan Allah berikan di dalam kehidupanmu yang sedang kau jalani saat ini. Insya Allah, Allah selalu istiqomahkan kita semua. Ya, wabil khusus majelis taklim kita ini kan namanya Majelis Taklim Al-Istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi Majelis Taklim Al-Istiqomah. Wabil khususnya ibu ketuanya, Ibu Rosintan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur, sehatkan badan, dan terus istiqomahkan langkahnya dalam perjuangannya mengajak orang-orang menambah ilmu kebaikan, menambah ilmu yang diiringi dengan kemanfaatan, mengikuti jejak kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Bu Dewan DPRD Kabupaten Bekasi hadir hari ini di sini. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga Bunda Mimi Iwan Setiawan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur di dalam ketaatan. Mudah-mudahan semua
apa yang dilakukan mendapatkan kebaikan, balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang duduk, ibu-ibu yang sejak tadi dengan setia, dengan sabar menanti kedatangan saya, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi pahalanya, Allah tambahkan lagi rezekinya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan Allah selalu pertemukan kita di dalam pertemuan kebaikan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.